Jangan lupa sesungguhnya Allah melihat hati kamu. Jadi ada pandangan manusia, ada pandangan Allah. Kalau manusia umumnya yang dipandang adalah zahiriyah, bukan batin, bukan isi hati, tapi zahirnya. Ya, manusia itu tempat memandangnya kepada jasad, kepada zahir. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pandangan Allah bukan zahirnya, tapi batiniyahnya. Contoh seperti sekarang kita ngaji. Ini yang dipandang, yang menjadi nilai di hadapan Allah, hatinya. Niatnya apa? Nah, itu. Maka harus diperbaiki oleh kita hati kita, isi hati kita. Apa tujuan kita di dalam mencari ilmu? Apa tujuan kita di dalam menyebarkan ilmu? Itu yang menjadi nilai di sisi Allah. Bukan postingan zahir, tapi yang menjadi nilai postingan batin. Tinggal kita kontrol diri kita. Muhasabah, kita kontrol. Barangkali niatnya kurang baik, ya perbaiki, jangan dibiarkan. Ya, sebab kalau niatnya nggak baik, nggak bakal jadi nilai pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa-rupa kalian. Artinya bentuk badan, warna kulit, bukan itu yang menjadi nilai di sisi Allah. Ya, lain alusna awak, lain starakna awak, lain mulusna naon, kulit lain-lain, bukan itu. Yang menjadi perhatian Allah kepada seorang bukan itu. Ya, bukan yang dipandang oleh Allah itu bukannya bagusnya fisik, meskipun ya bagus fisik nikmat dari Allah, tapi bukan itu yang menjadi nilai kemuliaan seseorang. Lain pedah kasepna awak, ya tampan cantik, bukan itu yang menjadi nilai kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Wa amalikum, dan Allah tidak melihat kepada amal kalian. Tapi kata Rasulullah SAW, wa innama yanzuru ila qulubikum. Tapi yang menjadi perhatian Allah, nilai kemuliaan seseorang di sisi Allah, Allah melihat hati-hati kalian. Si hati orang teh naon? Apa tujuan kita di dalam melaksanakan ibadah? Kalau niatnya sudah bagus, baik hatinya, insya Allah baik semuanya. Wa niyatikum, dan Allah melihat kepada niat kalian. Apa yang menjadi tujuan kalian, dorongan kalian ngaji itu apa? Ingin tenar, ingin bisa menyalah-nyalahkan orang lain, agar supaya disebut orang pintar, itu nggak ada nilainya. Apa artinya seperti itu? Kita ngaji ini agar kita bisa memperbaiki diri. Bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, ya. Supaya kita betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah diartikan. Kadang-kadang ada orang, anu penting mah hate we, kunaon menit salat, anu penting mah hate we. Nah, itu gagal paham. Ada seperti itu, ada pemahaman yang seperti itu, ada. Ini gagal paham. Bukan seperti itu, ya. Jadi memang ada kewajiban zahir, ada kewajiban batin. Nah, yang menjadi nilai di sisi Allah adalah batinnya seseorang.
Kalau sudah bagus niatnya, Masya Allah sudah. Ya, diterimanya ibadah, menjadi pahala. Dan beda nanti. Kalau niatnya sudah bagus itu beda. Akan diberikan istiqamah oleh Allah di dalam melaksanakan amal soleh. Coba kita kontrol masing-masing. Tujuan orang ngaji teh naon? Karena saha. Udah karena jelema rugi. Ulah karena makhluk rugi. Rugi orang. Kudu karena Allah. Rek saha anu ngawurukna kumaha dinya. Teu mandang saha anu ngawurukna nu penting ngajak bener nyarek salah. Kardos. Jadi perbaiki niat kita. Sayang kalau niat kita nggak baik, waduh sayang. Jadi Allah tidak memandang seorang kepada bentuk tubuhnya, ya bentuk tubuhnya. Meskipun itu bentuk tubuh adalah nikmat dari Allah. Lamun nyarikakeun bentuk tubuh, jelma kafir ge loba nu karasep, jelma kafir loba nu garelis, gares teu? Tapi bukan itu yang menjadi nilai kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Ya. Yang menjadi nilai kemuliaan seseorang di hadapan Allah, hatinya. Bersihkah dari kedengkian? Hatinya bersihkah dari kesombongan? Hatinya bersihkah dari riya? Hatinya bersihkah dari menghina, mencari-cari aib orang lain? Nah, itu yang menjadi nilai kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Sanaos ngaos nabari nunutan, niatna bener mah wah jadi anger we kayak ganjaran. Komo lamun bari beun ieu mah keur mah niatna goreng patut, tuluy hees, tuluy datang ngapang paneurina, geus we. Minang ka kados. Jadi kalau niatnya baik semua jadi baik. Aduh, bakal buahan. Membuahkan kepada amal. Ketika kita ngaji, kok ini enggak berubah amal ini? Anger we kalakuan teh nu kamari, nu baheula nu can ngaji teh ya. Kalakuan jahiliyah teh ya. Ngomongkeun anger beuki. Ngomongkeun kagorengan batur. Geus ngaji teh anger beuki ngomongkeun kagorengan batur. Ngawadul anger. Ingkar janji anger. Itu kontrol, bisa jadi niat kamu belajarnya bukan karena Allah. Sok omean masing-masing karena naon urang ngaji teh. Ya, dikoreksi oleh kita masing. Nanti kalau niatnya baik pasti berubah. Pasti itu udah sunnatullahnya seperti itu. Ya, sunnatullahnya seperti itu. Kalau niat kita di dalam taklim, mengajar, belajar benar, niatnya pasti akan berubah kelakuan kita. Ya, itu pasti. Sunnatullahnya seperti itu. Karena niat yang baik itu akan mengundang taufik hidayah dari Allah dengan berkah niat yang baik. Ya, orang unggah isu niatan sing bener niatna. Omean niatna bisi teleres teu sae niatna omean. Bisi hayang kapuji ku jelema, bisi hayang katingali ku jelema, bisi hayang disebut ku batur teh jelema bager, hayang disebut ku batur teh jelema rajin. Omean piceun anu kitu kan. Ya, niat kita perbaiki. La tanza'annallaha nadhiru qalbika. Yang dipandang, yang dilihat oleh Allah isi hati kita. Urang keur ngaji naon tujuanna, naon niatna. Itu yang menjadi nilai pahala, nilai kemuliaan di sisi Allah. Fahaqqiq qaulaka bi'amalik, maka buktikan omonganmu dengan amalmu, dengan perbuatanmu. Kamu mengatakan lillahi ta'ala, buktikan mana bukti lillahi ta'ala. Kamu bersedekah niatnya lillahi ta'ala, apa buktinya lillahi ta'ala? Buktikan. Fahaqqiq qaulaka bi'amalik. Buktikan, nyatakan ucapanmu dengan perbuatanmu. Pasti ada tandanya orang yang lillahi ta'ala dan orang yang bukan lillahi ta'ala ngajinya pasti ada bedanya. Tidak akan sama. Orang yang ibadahnya lillahi ta'ala dan orang yang ibadahnya bukan lillahi ta'ala pasti beda. Ya, beda. Nanti oleh Allah kalau orang lillahi ta'ala itu diberikan istiqamah. Hadiah dari Allah. Diberikan istiqamah. Ya, karena memang niatnya lillahi. Dan orang kalau sudah lillahi ta'ala ia akan kuat melawan hawa nafsu.
ia akan kuat untuk mengalahkan godaan-godaan setan ketika dia lillahi ta'ala di dalam segala amal ibadahnya. Dia akan bisa mengalahkan dorongan setan, dorongan hawa nafsu, ajakan setan, ajakan nafsu, bisa dikalahkan oleh dia ketika dia melaksanakan amal soleh lillahi ta'ala. Karena tapi sebaliknya lamun lillahi ta'ala elehan. Elehan. Di mana orang ibadah lain karena Allah, elehan. Ya, mau bisa istiqomah. Itu babarian naon kagoda. Kagoda, babarian kagoda ku setan, babarian kagoda ku nafsu. Jadi memang dorongan untuk memerangi hawa nafsu lemah. Untuk memerangi setan dorongan lemah. Karena memang bukan lillahi ta'ala melaksanakan ibadah. Ngajinya bukan lillahi ta'ala. Atak anger we. Kama sikit haroream. Tinggalun wae berjamaah. Geus menang ngaji teh minangkana. Anger we haroream. Nah itu mungkin bisa jadi niatnya bukan karena Allah. Coba lihat para aulia Allah. Guru kita Abu Ya radhiyallahu anhu. Wah. Karena memang lillahi ta'ala ikhlas karena Allah. Beliau betul-betul bisa menundukkan hawa nafsunya. Bisa melawan ajakan-ajakan setan. Karena ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Itu hadiah, diberi hadiah oleh Allah. Diberikan pertolongan oleh Allah ketika orang melaksanakan ibadah disertai dengan keikhlasan karena Allah. Nah, gitunya sararia. Terutama ya nu ngomongna. Nu ngawurukna kade sing karena Allah, tong karena naon. Da rugi atuh lain karena Allah. Rugi. Karena yang dihargaan rugi. Ya. Yang dipuji rugi begitu mah. Ya. Naon untungna dipuji ku jelema lamun hina di muka Allah. Naon untungna? Pasti ka sawarga lamun dipuji ku jelema cantang tuh. Pasti ka sawarga teh lamun dipuji ku Allah. Kardas. Tong ngarap-ngarap pujian manusia. Ya. Urang mah ngarap-ngarap pujian ti Gusti. Kumaha sangkan urang kengeng pujian ti Allah sing lillahi ta'ala. Shadaqahna lillahi ta'ala. Ngaulaan caroge ibu-ibu sing lillahi. Pokoknya mah ngurus budak sing lillahi ta'ala. Sagala sing geus keunah hirup di mana geus kana Allah mah. Tenang hirupna teh. Ya, moal babarian, ya, lillahi ta'ala bakal istiqomah continue. Bakal dawam dina ngalaksanakeun taat ka Gusti di mana geus lillahi ta'ala. Fa haqqiq qaulaka bi amalik, kata Al Imamul Haddad radhiyallahu anhu. Nyatakan omonganmu dengan pekerjaanmu. Kamu mengatakan lillahi ta'ala, mana bukti lillahi ta'ala? Mana buktinya? Buktikan dong. Kalau kamu betul-betul lillahi ta'ala, ucapanmu lillahi ta'ala, mana buktinya? Bagaimana tanda orang-orang yang lillahi ta'ala? Hidupnya karena Allah, melaksanakan ibadahnya karena Allah, amal solehnya karena Allah, ngajinya karena Allah, mengajarnya karena Allah. Mana buktinya? Sok buktikeun atuh. Da aya buktina, aya cirina. Anu lillahi ta'ala jeung nu lain lillahi ta'ala.